warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring atau online kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab 3 tentang kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang ke-7 atau pertemuan yang terakhir di bab 3 ini. Di bab 7 kita akan mempelajari lembaga-lembaga negara, ya. Lembaga-lembaga apa saja yang ada di negara kita. Kompetensi dasar masih sama, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mendeskripsikan lembaga MPR, lembaga kepresidenan, lembaga DPR, lembaga DPD, lembaga BPK, lembaga MA, KY dan MK, ya. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan di bagian penjelasan. Sebelumnya perhatikan terlebih dahulu bagan berikut. Ini adalah bagan susunan lembaga-lembaga negara kita, ya, kedudukannya, mana yang berada di daerah pusat dan mana yang berada di daerah, ya. Kita masuki lembaga yang pertama, MPR. MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dasar hukumnya itu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Keanggotaan atau anggota dari MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD, ya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jadi yang menjadi anggota DPR dan anggota DPD itu otomatis menjadi anggota MPR. Nah, masa jabatannya itu 5 tahun dan bersidang sedikitnya 1 kali dalam masa jabatannya. Tugas dan wewenang, yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, ya. Undang-Undang Dasar kita tahun 1945 itu sudah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan. Nah, yang merubahnya itu MPR. Kemudian melantik presiden dan atau wakil presiden. Jadi presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui pemilu itu dilantik atau disahkan oleh MPR. Kemudian memberhentikan presiden dan atau wakil presiden apabila presiden atau wakil presiden itu melanggar peraturan atau membuat kesalahan yang melanggar Undang-Undang Dasar, maka dia bisa diberhentikan oleh MPR. Kemudian memilih wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan. Apabila ada wakil presiden yang dipecat atau mungkin meninggal dunia, maka digantikan oleh orang lain. Nah, yang memilihnya itu MPR. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden baru apabila terjadi kekosongan jabatan. Sama seperti tadi, ya. Apabila presiden atau wakil presiden itu sama-sama diberhentikan atau sama-sama meninggal dunia, maka digantikan oleh orang lain, yang memilihnya itu MPR. Kemudian lembaga yang kedua, presiden. Dasar hukumnya itu pasal 4 sampai pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kalau kalian punya buku Undang-Undang Dasar bisa dibuka, bisa dibaca, ya, pasalnya itu. Masa jabatan presiden itu 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. Jadi setelah 5 tahun habis masa jabatannya, dia bisa mencalonkan sekali lagi. Setelah itu tidak boleh lagi. Dan tugas pokok presiden sebagai kepala negara. Pasal 10, dia memegang kekuasaan tertinggi TNI.
Jadi kekuasaan Tentara Nasional Indonesia itu yang tertinggi berada di tangan presiden ya, walaupun dia punya panglima TNI. Kemudian pasal 11 menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi apabila kita mau berperang atau berdamai dengan negara lain, itu presiden yang memutuskan. Kemudian pasal 12 menyatakan keadaan bahaya. Apabila ada gangguan dari negara lain atau serangan dari negara lain, atau mungkin pada saat ini pada masa pandemi corona ya, itu yang menyatakan keadaan bahaya itu presiden. Kemudian pasal 13 mengangkat serta menerima duta dan konsul, duta besar dan konsul dari negara lain. Itu bisa diterima di Indonesia, atau juga negara kita mengirimkan duta besar ke negara lain. Itu presiden yang menentukan. Dan pasal 14 ayat 1. Pasal 14 ayat 1 memberi grasi dan rehabilitasi. Grasi itu pengurangan masa hukuman, dan rehabilitasi itu pengembalian nama baik. Jadi kalau orang bersalah atau melakukan kesalahan di penjara, maka diberikan grasi atau rehabilitasi oleh presiden, pengurangan masa hukuman. Dan pasal 14 ayat 2 memberi amnesti dan abolisi. Amnesti itu pengampunan. Kalau abolisi itu pembebasan. Jadi kalau dia diberikan pengampunan oleh presiden, maka dia tidak lagi dihukum atau mungkin dikurangi masa hukumannya. Tapi kalau abolisi, dia langsung dibebaskan karena habis masa tahanannya. Dan pasal 15 memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Misalnya gelar pahlawan nasional atau tanda jasa kehormatan ya. Misalnya orang yang berjasa bagi negara kita, nah itu diberi gelar dan tanda jasa oleh presiden. Kemudian tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Kalau tadi sebagai kepala negara, sekarang sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, mengajukan RUU kepada DPR. RUU itu rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian menetapkan PP, peraturan pemerintah. Menetapkan peraturan pemerintah. Jadi presiden bisa membuat peraturan, namanya itu PP. Kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, itu hak prerogatif presiden. Kemudian membuat undang-undang bersama DPR. Selain mengajukan atau mengusulkan undang-undang, presiden juga bisa membuat undang-undang bersama dengan DPR. Kemudian mengajukan RUU APBN, mengajukan rancangan undang-undang APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran untuk keluar masuknya belanja negara atau uang negara. Kemudian tata cara pemberhentian presiden dan atau wakil presiden sesuai pasal 7A dan 7B. Nah, ya. Sesuai dengan tugas MPR tadi untuk mengangkat atau memberhentikan presiden, itu ada tata caranya, ada cara-caranya, tidak asal saja langsung diberhentikan. Yang pertama, MPR itu memberhentikan presiden atas usul DPR. Kalau tidak ada usul dari DPR tidak bisa. Nah, usul itu apabila presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden. Nah, kemudian baru DPR mengusulkan lagi ke MK, Mahkamah Konstitusi. Kemudian baru DPR bersidang, namanya sidang paripurna, untuk memutuskan presiden itu bersalah atau tidak, layak atau tidak diberhentikan. Kemudian DPR mengusulkan ke MPR lagi, apabila presiden itu memang layak diberhentikan atau memang terbukti bersalah. Kemudian MPR baru bersidang ya, untuk memutuskan. Kemudian yang ketiga, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukumnya pasal 20 Undang-Undang Dasar. Kemudian keanggotaannya, anggota DPR itu berjumlah 560 orang dan dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Masa jabatan DPR itu 5 tahun, sama ya seperti presiden dan MPR. Kemudian fungsi DPR itu yang pertama fungsi legislasi.
Fungsi legislasi ini fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian fungsi anggaran, membuat anggaran keluar masuknya uang negara bersama-sama dengan presiden. Kemudian pengawasan, fungsi pengawasan. DPR itu berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan, tugas dari presiden. Hak DPR yang pertama hak interpelasi, hak untuk mengajukan pertanyaan atas sesuatu hal kepada pemerintah. Kemudian hak angket, hak untuk mengadakan penyelidikan apabila dirasa ada keputusan presiden yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak berpendapat, hak untuk menyatakan pendapat atau mengeluarkan pikiran. Kemudian yang keempat, hak imunitas, hak kekebalan hukum. Jadi DPR itu punya kekebalan hukum, dia tidak bisa dituntut atau dilaporkan ke polisi apabila sedang mengadakan sidang. Di dalam sidang itu apapun yang diucapkannya, apapun yang dilakukannya itu tidak bisa dituntut secara hukum, karena dia mempunyai hak imunitas. Kemudian yang keempat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dasar hukumnya pasal 22D Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Keanggotaan DPD itu dipilih dari setiap provinsi. DPD itu perwakilan dari setiap provinsi. Jadi kalau kita punya 34 provinsi, maka masing-masing dari provinsi itu mengirimkan wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari anggota DPR. Jadi kalau anggota DPR tadi 560 orang, tinggal dibagi 3. Nah, itulah jumlah DPD. Masa jabatan DPD itu 5 tahun. Sama. Tugas dan wewenangnya, yang pertama mengajukan RUU berkaitan dengan otonomi daerah. Otoda itu otonomi daerah. Kemudian membahas RUU berkaitan dengan otoda, rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Kemudian mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Dan memberi pertimbangan atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian yang kelima, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dasar hukumnya pasal 23E dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Anggota BPK itu dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. Jumlahnya 9 orang. Ada ketua, wakil, dan anggotanya 7 orang. Masa jabatan BPK itu sama 5 tahun dan dapat dipilih 1 kali lagi setelah masa jabatannya habis. Tugas BPK yang pertama memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi bagaimana pemerintah mengelola atau membelanjakan uangnya itu diperiksa oleh BPK. Kemudian memeriksa pengelolaan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lain. Selain pemerintah, BPK juga memeriksa keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya seperti MPR ya, Presiden, DPR tadi. Kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR, DPD, dan DPRD. Yang keenam, MA, Mahkamah Agung. Dasar hukumnya pasal 24 ayat 1. Anggota MA itu ya, dia adalah hakim-hakim agung. Ketua dan wakilnya itu dipilih oleh hakim agung. Jadi hakim agung tadi mereka bermusyawarah dan memilih ketua dan wakilnya. Masa jabatannya itu 5 tahun dan dapat dipilih 1 kali lagi setelah masa jabatannya habis. Tugas dan wewenangnya. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. MA ini sama seperti pengadilan, tapi dia mengadili pada tingkat terakhir. Setelah pengadilan negeri,
kemudian banding atau bersidang lagi di pengadilan tinggi, baru terakhir di tingkat kasasi MA yang mengadilinya, pengadilan yang tertinggi ya. Dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi kalau mau membuat undang-undang itu harus berpedoman pada undang-undang ya, pada peraturan yang di atasnya, tidak boleh bertentangan. Kemudian memilih 3 orang hakim konstitusi. Nah, nanti ada lembaga Mahkamah Konstitusi namanya, anggotanya itu dipilih oleh MA. Dan memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi tadi ya, pengampunan dan pengembalian nama baik tadi, itu harus mempertimbangkan pertimbangan MA. Yang ketujuh, KY, Komisi Yudisial. Dasar hukumnya pasal 24B ayat 1. Keanggotaannya, anggota Komisi Yudisial itu 7 orang, diangkat dan berhentikan presiden dengan persetujuan DPR ya. Itu presiden mengusulkan kepada DPR, DPR menyetujui siapa saja orangnya. Masa jabatannya 5 tahun dan dapat dipilih 1 kali lagi setelah masa jabatannya habis. Tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenangnya yang pertama mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Hakim Agung untuk MA tadi ya. Itu wewenang dari lembaga ini. Kemudian menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, yang mengawasi hakim-hakim itu apakah menyimpang atau tidak, atau melanggar peraturan atau tidak, itu tugas dari MA. Kemudian yang ke-8, MK, Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya itu pasal 24C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dengan keanggotaan, anggotanya 9 orang ya, yang tadi itu dipilih oleh MA 3 orang, DPR 3 orang, dan Presiden 3 orang. Jadi cukup 9. Tapi ke-9 orang tersebut ditetapkan atau disahkan oleh Presiden. Masa jabatannya hanya 3 tahun, beda dengan lembaga lain. Tugas dan wewenangnya, yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ya. Jadi tidak ada lagi pengadilan yang lain, hanya ada di MK. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, undang-undang itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan. Dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Kalau ada lembaga negara yang tugasnya sama ya, dengan lembaga negara lain, maka diputuskan siapa yang berwenang untuk menjalankannya, itu oleh MK. Dan memutus pembubaran partai politik ya. Partai-partai yang ada di negara kita itu kalau mau dibubarkan harus melalui MK. Kemudian memutus perselisihan hasil pemilu, hasil pilkada misalnya, atau hasil pemilihan umum presiden ya, siapa yang menang ataukah ada kecurangan atau tidak, itu di MK. Dan memberi putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakilnya apabila mau memberhentikan presiden tadi ya. Kemudian hubungan antar lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara yang ada tadi itu saling berkaitan, saling berhubungan. Apa hubungannya? Yang pertama, MPR dengan DPR dan DPD. Anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD ya, otomatis tadi. Kemudian untuk memberhentikan presiden dan atau wakilnya, MPR harus menerima usul dari DPR. Yang kedua, DPR dengan presiden, DPD, MPR, dan MK. Nah, ini dalam menetapkan undang-undang, peraturan. Kemudian dalam pemberhentian presiden. Dan ketiga, DPD dengan BPK, Dewan Perwakilan Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan. DPD dengan BPK, DPD menerima hasil pemeriksaan dari BPK, pemeriksaan keuangan tadi ya, diserahkan kepada DPD. Dan anggota BPK itu dipilih oleh DPD, Dewan Perwakilan Daerah.
Kemudian laporan dari BPK itu jadi pertimbangan dalam pengajuan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan MA dengan lembaga negara lain. Dan MA memilih 3 anggota MK, ya, Mahkamah Agung. Kemudian memberi pertimbangan kepada Presiden untuk gerasi dan rehabilitasi. Anggota MA diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR, kemudian diresmikan atau dilantik oleh Presiden. Yang kelima, MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. MK memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Misalnya Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY tadi itu ada tugas yang sama misalnya, bertentangan, maka diputuskan oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Kemudian memutus uji material yang diajukan lembaga negara. Uji material ini uji peraturan perundang-undangan, ya, apabila ada yang bertentangan tadi. Nah, itu saja materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dimengerti penjelasannya. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah, ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.